Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayang Wulandini, nomor NIM 28920500027, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, semester 5 dari Universitas Pancasakti Bekasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah budgeting dengan dosen pengampu Ibu Merintan Berliana Simbolon, SEAK CAMAK, tentang manfaat dan fungsi penganggaran. Pertama adalah manfaat anggaran. Anggaran merupakan hasil dari proses perencanaan, berarti anggaran mewakili kesepakatan negosiasi di antara partisipan yang dominan dalam suatu organisasi mengenai tujuan kegiatan di masa yang akan datang, mengarah pada tujuan bersama. Lalu yang kedua, anggaran merupakan gambaran tentang prioritas alokasi sumber daya yang dimiliki karena dapat bertindak sebagai blueprint aktivitas perusahaan. Yang ketiga, anggaran merupakan alat komunikasi internal yang menghubungkan departemen atau divisi yang satu dengan departemen atau divisi lainnya dalam organisasi maupun dengan manajemen puncak. Yang keempat adalah anggaran menyediakan informasi tentang hasil kegiatan yang sesungguhnya dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Yang kelima, anggaran sebagai alat pengendalian yang mengarah manajemen untuk menentukan bagian organisasi yang kuat dan lemah. Hal ini akan dapat mengarahkan manajemen untuk menentukan tindakan koreksi yang harus diambil. Lalu yang keenam, anggaran mempengaruhi dan memotivasi manajer dan karyawan untuk bekerja dengan konsisten, efektif, dan efisien dalam kondisi kesesuaian tujuan antara tujuan perusahaan dengan tujuan karyawan. Selanjutnya, fungsi dari anggaran. Yang pertama, digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana. Yang kedua, mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan. Yang ketiga, merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis investasi sehingga dapat mempermudah pengawasan. Lalu yang keempat, merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil maksimal. Yang kelima, menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran menjadi lebih jelas dan nyata terlihat. Yang keenam adalah menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan. Pengertian anggaran penjualan adalah perkiraan unit yang diharapkan yang ingin dijual oleh perusahaan selama periode waktu tertentu dan pendapatan yang akan dihasilkan darinya. Anggaran ini menjadi dasar untuk mempersiapkan laporan laba rugi dalam sebuah bisnis. Umumnya, pihak manajemen menyusun anggaran ini dengan mempertimbangkan beberapa hal terlebih dahulu. Manfaat anggaran penjualan. Yang pertama, memprediksi jumlah produksi. Manfaat pertama dari menyusun anggaran penjualan adalah dapat memberikan jawaban atas pertanyaan penting seperti jumlah produksi. Selain itu, anggaran ini juga menetapkan target bagi karyawan untuk menjual dan menghasilkan pendapatan. Yang kedua adalah estimasi biaya overhead dan penyusunan anggaran. Anggaran penjualan juga berguna dalam membantu memperkirakan overhead cost, yaitu biaya yang terkait dengan administrasi dan penjualan. Lalu yang ketiga adalah estimasi arus kas. Sales budget juga bermanfaat untuk membantu manajemen memastikan total pendapatan yang diharapkan dari aktivitas penjualan selama periode anggaran. Dengan begitu, manajemen bisa terbantu dalam mengawasi posisi likuiditas perusahaan. Yang keempat adalah ukuran kontrol. Sangat penting untuk mengukur kinerja tim penjualan dan angka penjualan adalah pilar di mana semua divisi lain bergantung. Lalu yang selanjutnya adalah dampak tidak disusunnya anggaran penjualan. Dampak tidak disusunnya anggaran penjualan bagi perusahaan tidak akan memiliki dasar kinerja karyawan dan target penjualan yang akan dicapai mengenai usaha mereka di masa depan, yang tentunya akan mengakibatkan tidak teraturnya kinerja karyawan di perusahaan. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan. Yang pertama ada faktor pemasaran, lalu yang kedua ada faktor keuangan, ketiga faktor ekonomis, keempat faktor kebijakan perusahaan, yang kelima faktor perkembangan penduduk,
Yang keenam, faktor kondisi politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Yang ketujuh, faktor teknis. Dan delapan adalah faktor lainnya. Penyusunan anggaran penjualan. Yang pertama, pilih periode yang tepat. Pertama, kita harus memutuskan periode penganggaran. Jangka waktu ini biasanya bulanan, triwulan, atau tahunan. Periode yang kita pilih akan tergantung pada apa yang dijual dan dibutuhkan oleh bisnis kita. Lalu yang kedua, cek persediaan dan harga. Untuk memprediksi penjualan di masa depan, kita perlu mengetahui tentang ketersediaan produk dan harganya, apakah akan berubah atau tidak. Periksa kondisi dan ketersediaan produk serta pertimbangkan apakah harganya lebih baik tidak berubah, dinaikkan atau diturunkan. Lalu yang keempat, periksa data penjualan kita di periode sebelumnya. Langkah selanjutnya dalam membuat anggaran penjualan adalah meninjau data dari periode sebelumnya yang cocok dengan periode sales budget kita saat ini. Cara ini tidak hanya membuat prediksi kita lebih mudah, tetapi juga membuatnya lebih realistis. Lalu yang keempat, bandingkan data kita dengan industri saat ini. Penting untuk menyelaraskan data sales budget kita dengan pasar dan persaingan saat ini. Dengan membandingkan data penjualan kita dengan data perusahaan serupa lainnya, kita dapat memperoleh perspektif tentang penyesuaian tujuan penjualan kita. Yang kelima adalah konsultasikan dengan tim penjualan dan pelanggan kita. Supaya memperoleh feedback yang berharga untuk menginformasikan sales budget, ada baiknya konsultasikan hal ini dengan tim penjualan dan pelanggan kita. Lalu yang keenam, menilai tren pasar saat ini. Terkadang sulit untuk mengendalikan pasar agar sesuai dengan bisnis kita, apalagi karena pandemi begitu berdampak pada bisnis. Sales budget tahun 2021 dan tahun 2022 perlu mempertimbangkan faktor tambahan. Ketujuh adalah buat anggaran penjualan. Setelah mempertimbangkan dan menyelesaikan semua langkah di atas, kita bisa mulai membuat anggaran penjualan. Metode yang biasanya digunakan untuk menyusun anggaran penjualan adalah dengan mengikuti perencanaan bottom up. Teknik perencanaan ini menyeratkan bahwa setiap kepala divisi akan bertanggung jawab untuk menyediakan angka penjualan, masa depan, dan prediksi pendapatan yang diharapkan. Di sini ada contoh soal dan cara penyelesaiannya. Rencana penjualan untuk 6 bulan pertama tahun 2020 dari perusahaan makanan dan minuman Tuk-Tuk adalah sebagai berikut ini. Rencana penjualan Januari yaitu Rp2.000.000, Februari Rp2.250.000, bulan Maret Rp2.500.000, bulan April Rp2.750.000, bulan Mei Rp3.000.000, bulan Juni Rp3.250.000. Yang pertama, syarat pembayaran 40% penjualan tunai dan 60% penjualan kredit. Pola pembayaran kredit adalah 75% 1 bulan dan 25% 2 bulan. Lalu yang kedua, penjualan bulan November dan Desember tahun 2019 masing-masing sebesar Rp1.500.000 dan Rp2.000.000. Yang ketiga, jumlah bad debt diperkirakan sebesar 0,5% dari penjualan kredit. Maka di sini diminta buatlah anggaran per bulan Januari sampai Juni tahun 2020. Yang pertama, anggaran penerimaan cash. Yang kedua, anggaran piutang. Lalu yang ketiga ada anggaran bad debt allowance atau cadangan piutang tak tertagih. Oke, berikut ini adalah cara penyelesaiannya, yaitu di sini dari data di atas tadi di November tahun 2019 yaitu senilai Rp1.500.000, kemudian Desember 2019 senilai Rp2.000.000, Januari 2020 Rp2.000.000, lalu Februari 2020 Rp2.250.000. Bulan Maret Rp2.500.000, bulan April Rp2.750.000, lalu bulan Mei Rp3.000.000 dan Juni Rp3.250.000. Diminta penjualan kreditnya 60%, lalu pembayaran cash tunainya 40%. Maka kita dapat angka berikut ini.
pada Januari yaitu dari pembayaran cash November yaitu senilai Rp370.500. Kemudian Januari dari Desember yaitu senilai Rp900.000. Kemudian Januari dari hasil dari Januari tahun 2020 yaitu senilai Rp800.000. Maka total penerimaannya yaitu senilai Rp2.070.500. Kemudian di bulan Februari yaitu pembayaran dari Desember 2019 yaitu senilai Rp494.000. Kemudian Januari 2020 Rp900.000 dan Februari 2020 senilai Rp900.000. Maka total penerimaan yang diterima di bulan Februari yaitu senilai Rp2.294.000. Di bulan Maret yang diterima dari Januari 2020 yaitu senilai Rp494.000. Kemudian di Februari Rp1.012.500. Kemudian bulan Maret Rp1.000.000. Maka total penerimaannya yaitu menjadi Rp2.506.500. Kemudian di bulan April yaitu penerimaan dari Februari yaitu senilai Rp555.750. Kemudian penerimaan dari Maret 2020 senilai Rp1.125.000. Kemudian bulan April Rp1.100.000. Maka total penerimaan di bulan April yaitu senilai Rp2.780.750. Lalu di bulan Mei penerimaan dari Maret yaitu senilai Rp617.500. Kemudian dari bulan April senilai Rp1.237.500. Kemudian pada bulan Mei di sini ada Rp1.200.000. Maka total penerimaannya yaitu Rp3.055.000. Pada bulan Juni yaitu penerimaan dari April yaitu senilai Rp679.250. Kemudian bulan Mei Rp1.350.000 dan bulan Juni adalah Rp1.300.000. Maka total penerimaannya menjadi Rp3.329.250. Dari data tersebut yaitu 0,5% dari penjualan kredit. Di sini ada bad debt-nya yaitu bulan November 2019 yaitu Rp4.500. Hasil ini diterima dari data 1.500.000 ini, kemudian dikali penjualan kredit 60%, lalu dikali penjualan kredit di sini 0,5%. Lalu untuk bulan selanjutnya juga sama, di sini Desember ada 6.000. Hasil kali dari 2 juta dikali 60% penjualan kredit lalu dikalikan dengan 0,5%. Lalu di bulan Januari tahun 2020 senilai Rp6.000, kemudian di Februari senilai Rp6.750, kemudian di bulan Maret senilai Rp7.500, bulan April Rp8.250, lalu bulan Mei Rp9.000 dan bulan Juni Rp9.750. Baik, cukup sekian materi dari video ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.